Selamat siang, ketemu lagi dengan Yasubiakto di Respon. Kita ngobrol tetap setiap minggu kita bicara soal yang hot dan saya lebih kepada melihat gangguan-gangguan komunikasi di ranah medsos ini kan makin hari makin seru ya. Tapi yang paling banyak memang dari yang diupload di TikTok dan YouTube itu memang pemerintah sekarang ini sedang dihajar habis-habisan sama orang-orang yang kadang-kadang nggak capable juga gitu. Cuma membacot soal dolar dan sebagainya. Tadi saya bilang sama kawan saya, "Oh, ributin soal dolar, emang kau tahu gambarnya dolar kayak mana?" Saya bilang, "Oh, dolar aja nggak punya kok ribut. Yang penting kamu masih bisa beli beras 13.000 ya. Walaupun katanya kita mau ekspor beras 10.000, tapi itu juga nggak bisa diributin sepotong-sepotong begitu karena hubungan bilateral dengan negara lain dan sebagainya, pertimbangannya banyak, jadi bukan tunggal begitu saja. Anda boleh marah-marah itu, tapi kalau udah hubungan eh, negara antar negara, kita nggak bisa terlalu bisa melihat hitam putih begitu saja. Jadi memang apa ya, kita coba melihat ya, yang makin menggila ini kan mulut-mulut yang saya bilang ya biadab sebenarnya gitu ya. Ini serangan Pak Jokowi, saya tidak tahu kenapa makin makin menggila gitu. Kemarin malah Sri Bintang Pamungkas ya yang melempar ke ranah sosial seolah-olah Bu Iriana selingkuh dan sebagainya itu kan sebenarnya bukti nyata dari mana dia dan sebagainya. Untung saja Pak Jokowi itu orangnya nggak sembarangan beringas begitu kan, karena memang tidak boleh ditanggapi dengan cara-cara yang sama gitu kan. Karena kalau ditanggapi ya turun kelas Pak Jokowi. Sri Bintang Pamungkas itu kalau saya mau tanya, apa apa kontribusinya buat negara ini coba? Dia punya apa coba? Dia bayar pajak berapa terhadap negara ini? Terus dia pernah apa di negara ini? Dan sama halnya dengan yang lain-lain. Kalau yang bacot cuma bacot saja di kelompok-kelompok orang sakit hati itu kan begitu kan. Kontribusinya apa gitu? Kan kita lihat ya belakangan seperti Pak Amin Rais juga masih terus apa ya? Aduh, saya kadang-kadang kasihan melihatnya. Pak Din Samsudin ya termasuk Pak JK gitu. Jadi seolah-olah mau menjual diri bahwa mereka punya jasa yang begitu besar. Anda nggak usah jualan, orang akan menilai tahu bekas wapres pernah apa, bekas apa nih ketua umum dia pernah apa, bekas ketua MPR pernah apa gitu. Tapi kalau semakin sekarang makin tantrum, itu malah menghilangkan legasi Anda masing-masing. Karena di usia yang senja itu harusnya lebih bijak bagaimana menjadi negarawan begitu kalau menurut saya. Tapi kan ini tidak, malah ikut nyemplung di lumpur politik yang baunya makin hari makin sengak ini gitu. Lumpur politik kita ini makin tidak enak sekarang, baunya entah apa saja sudah nggak karu-karuan begitu ya. Jadi apa ya? Uh, ya seperti yang selalu saya sampaikan. Jadi tidak tidak makin bijak orang-orang tua sekarang ini berpolitik gitu. Sehingga tidak bisa dicontoh oleh anak-anak kita yang bakal menggantikan kita di 2029 2034 nanti gitu. Ya. Seperti MK kemarin konon membuat keputusan ibu kota tetap di Jakarta, IKN seolah-olah bersorak tidak dianggap lagi. Kemarin minggu lalu saya baru dari IKN, pembangunannya begitu luar biasa, dampaknya terhadap Balikpapan dan sebagainya. Kenapa tidak bisa berpikir wise bahwa itu memang sebuah ibu negara yang kita bangun sendiri, tidak seperti Jakarta dan gedung-gedung kolonial yang pernah kita pakai sekarang ini kan gitu kan. Kenapa tidak mengendapkan hati ke dalam kebaikan melihat itu ke depan? Saya melihatnya luar biasa takjub saya itu. Bukan soal saya memang pendukung Pak Jokowi ya. Kemarin mau ketemu Pak Bas, kebetulan nggak ada di tempat. Tapi itu kenyataannya dan kita harus bangga dengan itu. Memang orang-orang MK itu pernah ke sana juga. Saya tidak merendahkan mereka sebagai hakim, tapi karena sebagai manusia otaknya bisa kotor juga gitu kan. Karena bisa saja mereka memihak kepada siapapun terhadap kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang memang tidak bijak itu gitu, ya. Itu tolonglah seperti seperti itu. Kalian itu orang-orang yang punya titel gelar sepanjang-panjang itu, orang-orang pintar, intelektual dan sebagainya. Masa berpikir tentang negara seperti itu, ya?
apalagi yang lain. Jadi saya melihatnya gini ya, dari beberapa waktu yang lalu dan sudah beberapa kali kita kita sama-sama bahas ini, seolah-olah kok orang-orang sekarang ini pada takut kepada Pak Jokowi itu. Ya memang kalau kita lihat legasinya, dia adalah presiden yang saya anggap paling bersih. Apa karena kita sudah begitu luar biasanya terhadap ketidakbaikan itu, sehingga pada saat ada kebaikan, kita jadi jengah melihat kebaikan itu sendiri. Ya memang intensitas kita terhadap kebaikan itu sudah terlalu lama, makanya sensitivitas kita terhadap kebaikan itu jadi tidak ada gitu. Jadi sensitivitas terhadap keburukan maksudnya. Jadi tidak ada. Jadi kita anggap yang buruk itu sudah menjadi baik. Jadi begitu datang yang baik itu dianggap buruk. Karena dianggap akan bisa mengganggu begitu kan. Ya memang seperti analisa-analisa kisah yang sebelumnya, bahwa anak-anak yang dikeluarkan dari rahim-rahim pejabat yang kotor itu akan terus menjadi kotor. Ini kemarin kan ada anaknya Adis Kadir ya, yang langsung menggantikan di apa bapaknya bergeser ke MK, anaknya langsung ke DPR dan sebagainya. Itu tontonan-tontonan menjijikkan buat rakyat Indonesia sekarang. Ya, yang lain lagi apa? Baru saya baca lagi tadi di TikTok bahwa contohnya itu tetap diangkat si Angga ya, Angga yang menjabat 3 rangkap jabatan itu kan, Angga Prabowo ya, yang dia wakil menteri, dia juga ketua komunikasi, dia juga sekarang komisaris Telkom. Semua total hampir 917 juta katanya gajinya. Itu kan yang dia pakai uang negara dari 3 instansi negara. Itu tidak boleh. Karena pernah kejadian guru di Probolinggo itu ngerangkap jabatan antara guru dengan pegawai kelurahan atau apa gitu. Itu langsung ditangkap polisi dan sekarang masuk penjara orang itu. Jadi kalau rakyat kecil seperti itu langsung digarap aja sama polisi ini. Sementara ada di kelas menteri seperti itu malah punya SK 3 mungkin kalau nggak salah saya itu. Ini gimana jadi hukumnya seperti ini? Nah, yang kayak kayak gini ini memang kita harus kritisi. Jadi tadi saya kritis saya terhadap pemerintah ini karena saya mendukung Pak Prabowo, makanya saya harus kritisi Pak Prabowo supaya dia tidak terjebak oleh keputusan-keputusan yang merugikan dia sendiri. Karena penjilat-penjilat ini kan mengambil keuntungan sesaat gitu. Sementara kebijakan itu akan berjangka panjang akibatnya kepada republik ini. Itu yang harus kita sama-sama jaga. Jadi kalau kita mengkritisi ini bukan kita tidak suka terhadap pemerintah atau pribadi Pak Prabowo Gibran, tapi kita sayang dengan negeri ini. Jadi kalau mengkritisi itu jangan maki-maki. Sekarang ini kan banyak juga karbitan-karbitan baru, pengamat dan sebagainya, bicara soal dolar dan sebagainya. Ya sebenarnya dangkal-dangkal banget karena tidak dikorek sedalam apa itu, kenapa ada kontraksi terhadap rupiah dan dolar dan sebagainya. Nah, kembali terhadap Pak Jokowi. Jokowi itu legasinya luar biasa, tidak ada yang menandingi kalau saya baca itu. Kita ambil saja contoh ya, bendungan. Kalau sekarang kita bicara swasembada pangan, itu memang nanam padinya di laut. Itu ditanam di irigasi-irigasi yang begitu luar biasanya dibuat pada saat Pak Jokowi 10 tahun kemarin. Bendungan zaman Soekarno cuma satu bendungan besar Jatiluhur tahun 67 itu selesai baru bisa dipakai. Zaman Soeharto ada 20 bendungan yang dibangun Soeharto. Zaman SBY 7 bendungan. Zaman Jokowi 61 bendungan. Jadi harus terukur kalau kalian ngomong dan benci kepada seseorang itu karena apa gitu. Karena apa? Belum lagi yang lain. Baca coba, Freeport dinaikkan sahamnya sehingga kita 51% sampai sekarang punya smelter di Gresik dan sudah jalan. Blok Rokan, Blok Mahakam, Kilang Modern Balikpapan yang baru diresmikan Pak Prabowo. Dari 4 proyek itu, pendapatannya, pengiritannya terhadap impor itu total 1 tahun 110 triliun. Itu nyata angkanya. Itu Joko Widodo. Itu Joko Widodo. Sekarang ini yang sedang mau selesai adalah Blok Marcella. Yang dulu hampir 20 tahun di tangan Shell, itu nggak bisa bergerak apa-apa, kayak disandera begitu saja. Terus ditarik Pak Jokowi dan sekaligus itu tidak boleh di tengah laut, tapi dicari ke darat. Karena supaya orang-orang di sekitar situ bisa bekerja.
Karena nanti tenaga kerjanya itu ribuan, itu 3.000, 4.000 orang. Berarti kan orang-orang di sekitar situ yang bekerja. Itu dikasih ke Jepang, Shell ditendang, Jepang yang pegang 55%, kalau tidak salah saya, Indonesia 20%, terus Petronas berapa persen. Tapi yang pasti itu karena seorang Jokowi. Dan itu dia lakukan 2016, 1 tahun setelah dia menjabat. Sama dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bulan Mei tahun 2015. Pak Jokowi itu buat surat ke DPR. Jadi kalian kalau membenci Jokowi, berarti kalian membenci kebaikan. Apa-apa yang dilakukan Pak Jokowi, kita nggak usah lah, tol segala macam sudah nggak ada apa-apanya semuanya. Ya kan? Jadi saya menghimbau kepada kalian-kalian yang sedang tantrum dan tidak suka terus kepada Pak Jokowi itu, sebenarnya hati kalian itu sedang budek atau sedang picek kan gitu. Kita ini masa transisi sudah dekat 2029-2034. Nggak bisa ditolak. Ini yang masuk anak muda, sudah pasti. Dan kami memilih Gibran, sudah pasti. Karena dia anaknya Jokowi. Anak yang tidak pernah makan uang haram, insya Allah. Jadi bersih darahnya itu. Daripada yang lain-lain, mohon maaf saya yang mau nyapres kemencar-kemencar itu, ya darahnya agak abu-abu ya mungkin ya, seperti itu. Kalau saya analogikan seperti itu. Tapi kalau Gibran, saya berani jamin, walaupun tidak 100% darahnya bersih. Tidak ada yang 100% bersih sebagai manusia ini. Even itu Pak Jokowi juga sama. Tapi dari yang ada sekarang, dia yang terbaik. Ya kan? Jadi itu yang harus sama-sama kita ingat. Jadi apa ya? Selalu harus remind lah. Remind. Apalagi seumuran-umuran kita seperti saya gitu kan. Orang-orang tua seperti Pak Amin Rais dan sebagainya, ngapain keluyuran yang nggak karuan-karuan kayak gitu. Ya, anak-anak muda sekarang yang punya analisa bagus-bagus, tapi ya kalian nggak boleh sembarang bacot. Kita bicara dolar. Kontraksi dolar sekarang kita kena berapa? 4,4%. Yang paling parah itu Laos atau Myanmar, 7,9. Yang lain-lain kena kontraksi semua juga. Karena globalisasi seperti ini kan, ini masalahnya masalah global. Jadi jangan sampai chaos, sudah selalu saya sampaikan. Jangan sampai chaos. Karena pengalaman 98 itu kontraksi dolarnya itu 560%. Dari 2.500 ke 16.500. Terus diturunkan Pak Habibie dengan restrukturisasi bank dan sebagainya, waktu itu turun lagi sampai 6.500. Waktu itu inflasi dari 6% ke 77%. PDB kita turun 58%. Ini nggak main-main. Jadi kalian itu nggak boleh cuma sekarang sekedar bacot, ngeriuin pemerintah. Kita mengkritisi harus. Pemerintah ini tidak baik-baik juga. Itu kan keputusannya ugal-ugalan juga yang selalu saya sampaikan itu. Tapi tidak boleh terus dianggap besok ini kita mau kiamat. Tidak seperti itu caranya. Kayak kemarin saya lihat Pak Purbaya luar biasa. Ada urusan investor yang mau invest 10 miliar dolar dari Arab Saudi tentang solar cell di bendungan mana itu, Cirata atau mana. Itu hampir 2 tahun tidak jalan gara-gara 3 instansi saja. Kehutanan, PLN, dan pemerintah Jawa Barat. Diselesaikan Pak Purbaya dalam satu meja itu bisa selesai. Minggu ini mungkin sudah selesai. Terus kemarin kita juga dapat surat cinta dari Kadin Cina. Yang kayak gitu itu supaya pemerintah aware bahwa ada beberapa kebijakan mereka yang memang harus tidak boleh terus-terusan seperti itu. Ini masukan buat Presiden, buat Pak Prabowo kan gitu. Ini kan apa? Kita di satu sisi kita cari investor mati-matian. Investor yang sudah masuk ke Indonesia malah disia-siakan. Ini nanti dibilang goblok, marah gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ini yang sama-sama harus kita terus kasih masukan, ya. Uh, yang lain apa lagi? Kesan yang saya selalu baca dari kawan-kawan yang mengkritik pemerintah ini, seolah-olah pemerintah ini sudah tidak bisa bekerja dan tidak ada gunanya. Nggak begitu-begitu amat. Kurang lebihnya pasti ada, tapi masih ada 3,5 tahun. Jadi kita harus sabar menunggu itu. Kalaupun tidak berubah, ya ada ongkos yang selalu saya bilang itu. Ongkosnya apa?
ongkos ugal-ugalan mengambil kebijakan itu harus kita bayar mahal. Tapi itu kan tidak membuat Indonesia bangkrut, ya kan? Rasio utang kita sekarang masih 41%, ya masih aman di ASEAN aja kita masih paling aman. Ya, tinggal dengan sama dengan Vietnam, Vietnam 39, kita 41. Yang lain-lain ya enggak. Malaysia sudah 65%, Thailand 65%, Singapura 130% dari PDB. Jadi tidak berdiri sendiri terus kita ini menjadi orang yang paling jelek di dunia sih enggak. Jadi hati-hati. Nah, memang terus harus kita ingatkan, saya sudah sedang membaca riset ya. Kita itu sudahlah budgetnya kecil di dalam riset karena negara kalau mau maju risetnya nggak ada itu nggak sudah nggak mungkin bisa maju. Yang paling dasar itu Korea. Jadi paten yang kita lakukan setiap tahun Indonesia itu paling kecil dan paling mahal. Jadi berapa ada datanya saya lihat sebentar. Jadi paten yang kita buat itu satu tahun itu antara 2.000 sampai 4.000. Itu satu paten kita ngeluarin biaya $1,5 juta. Yang kalau Singapura itu sampai 15.000, ongkosnya cuma $800.000. Ya, terus siapa lagi? Thailand itu sekitar $880.000, Vietnam itu $670.000, Malaysia itu $1 juta. Yang luar biasa itu satu tahun itu Korea Selatan bisa sampai 260.000 paten yang mereka lakukan dengan ongkos satu yang dipatenkan itu $370.000 yang paling murah. Kita $1,5 juta. Jadi negara seperti Korea bahkan jentik ujung jarinya nari itu di riset, matanya di riset, tariannya di riset, nyanyinya di riset. Kita ini kebanyakan copy paste, tapi yang salah semua. Sehingga apa? Tidak ada temuan-temuan yang menggembirakan buat kita ini. Terus nanti kalau ada temuan nggak diopeni sama negara seperti itu. Saya tidak tahu ada BRIN, ada apalah situ namanya. Tapi memang tidak bekerja. Jadi sampai sekarang ini kita lihat seperti itu. Itu yang kita harus cermati dan harus terus dikasih tahu kepada pemerintah. Kita nggak boleh bosan memang mengkritik itu, tapi ya pakai sopan santun. Nggak boleh terus kita teriak-teriak dengan kemauan kita sendiri, dengan suara-suara yang kasar dan menjijikkan. Itu yang saya pikir harus kita terus, kita sendiri sebagai pengkritik pemerintah juga tidak boleh sembarangan begitu saja, karena membuat suasana menjadi tidak baik. Jadi perilaku-perilaku kita juga harus dijaga. Saya tetap berdiri kepada hal-hal yang seperti itu untuk keseimbangan itu. Makanya setiap reaksi saya selalu saya pakai data ngomong. Ya, yang pinter jauh banyak dari saya, profesor-profesor dan sebagainya. Tapi yang kita butuhkan sekarang pinter secara berpikir, bicara, ya, jangan budek, sok tahu sendiri, sok elitis, sok feodal, seperti kemarin kasusnya juri yang di Pontianak itu kan budek hati, budek kuping. Gitu. Itu mengotori apa perilaku orang-orang Indonesia seperti itu kelas apa seperti itu, duduk di MPR seperti itu yang harus kita hindari yang seperti itu. Saya tidak tahu karena sudah kebentuk sebagai pejabat di sebuah ruangan yang mulia itu, terus dia sembarangan anak SMA dianggap kayak apa saja, diinjak-injak sama dia seperti itu. Untung masyarakat sekarang bereaksinya itu positif. Jadi saya setuju dengan SMA 1 Pontianak yang tidak mau mengikuti lomba ulang karena substansinya itu bukan soal lomba ulang menang atau tidak. Ini masalah moral karena jurinya dari MPR kok, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus kelakuannya kayak gitu. Buat apa dia jadi juri kayak gitu kalau nggak siap secara mental, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya pikir obrolan kita tetap harus seperti ini terus supaya terjaga. Kita harus kondusif sampai langkah-langkah ke depannya, ganti pemerintahan atau apapun. Ya kita apa boleh buat, ongkosnya memang mungkin agak lebih mahal satu era sekarang ini gitu. Kalau saya lihat seperti itu, tapi jangan sampai diperparah nanti ongkosnya tambah mahal gitu. Hindari chaos, hindari segala macam. Saya tadi bicara sama kawan-kawan kok ya. Saya
saya punya bisnis di retail, tidak tidak terpengaruh, ya. Mungkin karena produknya juga, padahal itu bukan produk yang dibutuhkan setiap hari. Tapi kalau kalau bicara soal yang lain mungkin ada, apa ya, seperti Tanah Abang dan sebagainya, itu kena online pasti kena seperti itu. Tapi online yang lain, tiba-tiba dari rumah tangga ada orang jual makanan dan sebagainya yang jumlahnya jutaan, sekarang kita tidak tahu. Saya di rumah anak saya jualan kue dari rumah, hasilnya bisa 20-30 juta satu bulan. Itu kan tidak tidak pernah terpikirkan. Kalau dulu kan harus buka buka satu toko umpamanya buat buat bakery dan sebagainya, tapi sekarang kan tidak. Ada konsekuensi-konsekuensi yang diterima. Setiap usaha itu mungkin sekarang kalau passion dia kena gitu kan. Tapi kalau makanan dia malah tambah subur dan sebagainya. Yang kayak kayak gini ini kan kalau dianalisa nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi nggak boleh terus apa di video karena Tanah Abang sunyi terus Indonesia kayak mau kiamat. Ya, ya memang ada konsekuensi, setiap ada perubahan, ya ada konsekuensi yang harus kita terima. Itu yang mestinya kita sadari gitu. Kita punya profesi masing-masing kok. Tapi yang pasti bahwa Indonesia walaupun tidak baik-baik banget gitu, tapi kita ini tidak sejelek yang kita bicarakan sehari-hari. Kenyataannya sehari-hari kita masih masih bisa hidup dengan baik, BBM kita masih masih terjaga walaupun tidak tidak memuaskan ya karena di luar pulau, di luar Jawa, terengah-engah juga kawan-kawan saya. Tapi ya tidak seperti Filipina naik 98% dan seterusnya. Kita masih naik berapa persen? Kira-kira 4% atau berapa persen naik? Gitu. Nah jadi ini yang saya maksud itu bahwa kita harus berdiri di dalam koridor-koridor apa ya kesopanan berbicara, melepas beberapa analisa itu tidak boleh sembarangan. Ribut soal dolar dan sebagainya. Ini kan hari-hari di mana orang butuh dolar untuk bayar utang luar negeri dan sebagainya. Banyak variabelnya banyak banget. Bukan sekadar ini paling tinggi di sejarah Indonesia. Pada saat emasnya naik, lu diam-diam aja. Sekarang emasnya 3,7 juta, apa 2,7 juta, kalian diam-diam aja. Kenapa nggak kalian nikmati yang lagi naik seperti itu? Ya, saya pikir ya harus harus lebih dewasa lah. Kasihan anak-anak kita nanti kalau dengerin kita sih marah terus setiap hari. Nanti tambah stres, step, terus nanti bisa stroke. Ya, udah tua-tua udahlah, baik-baik aja di rumah main-main sama cucu, biar bahagia ya. Ya, begitu saja saya pikir obrolan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.